Kalau kalian mau ngerakit PC di akhir tahun ini tapi bingung mau ngerakit PC dengan spek kayak gimana, tapi budget kalian ada sekitar 5-15 jutaan, tonton video ini hingga akhir. Welcome back to Variety Solution bersama saya Bayu, dan kembali lagi di sebuah konten merekomendasikan kalian sebuah rakitan PC ya, dimana di minggu lalu kita sudah membuat 5 rekomendasi untuk PC gaming edisi Kirehure. Sekarang kita masuk ke edisi yang sedikit lebih tinggi, yaitu middle height. Ini middle height ini biasanya di atas 5 sampai 15 jutaan lah ya, karena di atas itu kalau sekarang udah kayaknya super power banget. Tapi ya coba kita rangkum ya, selama setahun terakhir ini kita udah ngerakit PC kayak apa aja bentuknya dengan budget tersebut. Di sini kita juga mendapatkan 5 rekomendasi PC dengan spesifikasi medium high yang mungkin bisa menjadi pilihan teman-teman. So, kita kayaknya nggak usah panjang-panjang, langsung masuk aja ke spesifikasi yang pertama dengan budget kurang lebih 7 jutaan. Dan konten ini berawal dari challenge tahan tawa, di mana saya gagal bertahan dan akhirnya mendapatkan budget 7 juta. Dan untuk spesifikasinya langsung aja, ini Intel Core i3 10100F, kemudian MSI Bomber H510M, RAM-nya menggunakan T-Force Nighthawk 2x8GB 3200 MHz, kemudian untuk VGA-nya Avox Radeon RX 550, kemudian SSD Ramsta 256GB, casing Dark Flash DK352, power supply 500 watt dari Cougar VTK. Sekarang kita akan coba intip performa dari PC rakitan kita yang pertama. Ini kita mulai aja dari game Valorant. Di sini kita menggunakan settingan high. Dan untuk selama bermain memang FPS-nya dirasa cukup oke lah ya, dengan FPS 70-an, kadang hampir naik ke 80, tapi enggak sih, stucknya ya sekitar 70-an lah ya. Dan yang mana itu masih di preset high. Kalau di low-in ya sekarang kita masuk untuk game Dota 2, dimana untuk graphic quality yang kita gunakan di sini kita pakai settingan high. Dan memang performanya ketika war ini ya FPS-nya lumayan sih ya, sekitar 50-60an FPS. Yang mana ini harusnya tidak menjadi masalah jika kita mainkan di settingan yang medium ataupun low. Nah, sekarang kita coba intip kalau di game CS:GO, di sini kita juga pakai preset high, dan semuanya di sini kita pakai resolusi 1080 ya, termasuk game yang tadi. Dan di sini kita bisa dapat FPS-nya itu sekitaran 70 sampai ya 100-an FPS lah, tergantung situasi dan kondisi. Tapi normalnya paling aman diambil 70-an lah, ini kira-kira rata-ratanya. Jadi kalau buat game e-sport dengan spek kayak gini itu udah aman banget ya. Tadi kita nyobain di preset high, turunin medium, harusnya aman-aman aja sih. Nah, sekarang coba kita intip kalau di game AAA, seperti contohnya ini adalah Shadow of the Tomb Raider. Dengan preset low-nya memang kualitasnya tidak bisa dimainkan sih ya ini sepertinya, karena kita hanya mendapatkan average FPS 22. Ini udah preset lowest ya, tapi kita masih main di 1080. Kalau misalkan mau dipaksain dikit ya bisa dapat lah 30-an FPS, tapi pakai 720. Terus kalau kita nyobain di Horizon Zero Dawn, di sini juga sama kurang lebih. Untuk average FPS-nya masih di 28 dengan settingan paling low-nya. Jadi memang spek seperti ini kalau kita mainkan di game-game yang sudah AAA mungkin agak sedikit menyiksa. Tapi kalau misalkan kita mainnya cuma di game e-sport, ini udah nggak jadi masalah. Ini aman-aman aja. Dan mungkin beberapa game e-sport yang cukup berat, mungkin contohnya Apex Legends ataupun PUBG Steam, itu harusnya juga sudah oke. Hanya saja ya ada yang harus di low-kan, ada yang harus dikorbankan untuk graphic quality-nya. Tapi untuk pengalaman playable, ya ini udah jelas playable banget. Sekarang kita masuk ke rekomendasi yang kedua. Ini adalah spek masih ditahan tawa, tapi ini episode pertamanya kita. Ini harganya juga sekitar 7.500.000. Dan di sini untuk spesifikasinya kita menggunakan hampir mirip sama spek yang tadi, yaitu Intel Core i3 10100F, kemudian MSI Bomber H510M, RAM-nya VC Pro 2x4GB. Ya, ini RAM-nya yang berbeda ya. RAM-nya cuman pakai 8GB karena ini edisi tahan tawa, jadi kita
potong budgetnya sekitar lumayan lah ya ini. Makanya kita cuma dapatnya di 8 GB. Amannya gimana? Ya jangan pakai 8 GB sih kalau buat PC gaming sekarang. Kalau ngomongin bisa apa enggaknya? Bisa, cuman kurang gitu ya. Masih agak ngelek-ngelek gitu. Terus untuk VGA-nya ini kita udah pakai 1050 Ti dari Colorful. SSD VC Pro 256 GB. Kemudian untuk power supply Cougar VTK 500 dengan casingnya Innovation Bazooka. Terus untuk performanya sendiri, kita nyobainnya sih di game AAA dan memang hasilnya sih cukup memuaskan ya. Untuk game yang pertama ini Shadow of the Tomb Raider itu kita pakai preset low. Bukan lowest, ini masih low. Itu kita bisa main di 49 FPS. Terus kalau di Horizon Zero Dawn, ini kita bisa dapat di 47 FPS dengan settingannya ini juga sama yaitu low atau favor performance. Terus kita cobain game AAA lainnya yaitu adalah Forza Horizon, di mana untuk settingannya di sini kita pakai preset low dengan resolusi 1080 dan untuk average FPS-nya masih bagus yaitu 64 FPS. Kemudian kita beralih ke game racing berikutnya yaitu F1 2022 dan untuk hasilnya sendiri itu kita bisa di 62 FPS untuk average-nya dan ini kita juga masih pakai preset low. Terus lanjut kita ke game Far Cry yang terbaru ini, kita menggunakan settingan low juga 1080 dan di sini average FPS-nya sebetulnya masih oke yaitu 43 FPS. Kemudian untuk game yang terakhir di game AAA yaitu Watch Dogs Legion, di sini kita bisa mendapatkan average FPS-nya di 39 FPS ya. Ini dengan settingan yang pastinya low. Sehingga bisa kita simpulkan dari semua game yang udah kita coba dan semua game ini adalah game-game berat, game AAA, hasilnya kita masih bisa lebih menikmati dibandingkan dengan rakyat sebelumnya. 7,5 juta. Bedanya apa dengan 7 juta yang sebelumnya? Tentu saja yang paling kerasa itu adalah dari VGA-nya. Meskipun RAM-nya lebih baik dari yang sebelumnya, tapi itu tidak bisa mengalahkan kemampuan VGA dari yang digunakan pada rakitan 7,5 juta ini. Terus kalau misalkan buat main e-sport dengan rakitan kayak gini, itu udah pastinya high, aman banget. Kalau misalkan buat editing sekalipun, itu juga masih oke. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi ketiga. Ini sudah mulai masuk ke harga yang lumayan oke, yaitu adalah PC editing dengan harga 13 jutaan. Ini sekali lagi adalah PC editing ya. Dan sebetulnya ada yang harus saya disclaimer. Mungkin saya tidak pantas untuk menyebutkan harga ya, karena pada konten yang kita buat saat itu, ini harga VGA lagi tinggi-tingginya. Begitupun juga komponen lainnya. Jadi harga 13 jutaan ini kayaknya udah nggak valid. Jadi kayaknya kita sebaiknya tidak menyebutkan harga ya. Ini perlu diperhitungkan ulang. Tapi kalian bisa menilai sendiri nanti dari spek yang sudah saya sebutkan. Jadi di sini kita memang memfokuskan untuk PC editing. Pengujiannya tidak ada gaming, semuanya full edit. Untuk spesifikasinya sendiri itu kita menggunakan Intel i5 10400F, kemudian MSI B460M Pro dan RAM-nya Aorus RGB 16GB kit 3333 MHz. Dengan VGA-nya MSI GTX 1650 Ventus X Ace. Kemudian untuk SSD-nya VC Pro 256GB, hard disk Barracuda 500GB dengan power supply-nya Innovation 400W Gold dan casing Dark Flash DLM24. Sekali lagi disclaimer, ini adalah PC editing, jadi pengujiannya editing. So kita mulai aja langsung dari pengujian yang pertama. Ini adalah Cinebench R23 dan di sini untuk pengujiannya sendiri kita bisa mendapatkan hasil 7334 untuk multi-core-nya, sedangkan untuk single core-nya itu kita bisa berada di 1097. Terus di sini juga kita ngebenchmark menggunakan V-Ray dan hasilnya untuk skor CPU-nya sendiri itu ada di 8667 K samples, sedangkan untuk GPU skornya ada di 1304. Lanjut untuk pengujian berikutnya, di sini kita melakukan pengujian pada Nova Bench dan di sini kita akan lihat untuk skor CPU, RAM, GPU dan juga hard disk-nya atau disk. Dan di sini untuk CPU skornya sendiri kita ada di 1310, RAM skornya ada di 267 dengan RAM speed-nya 25.515 MB per second. Kemudian untuk GPU skornya ada di 855, disk skornya ada di 65. Kemudian kita lanjut untuk pengujian 3D Mark Time Spy dan di sini langsung lihat aja hasilnya. Untuk secara overall ini sudah lumayan bagus, yaitu 3837 dengan grafik skornya 3548 dan CPU skornya 7136. Terus kalau kita melakukan pengujian pada Adobe Premiere di mana kita di sini mencoba merendering ulang video kita yang dulu, ini kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit untuk merender video dengan kualitas
kualitas high yaitu H264 Full HD dan menggunakan 10 untuk CBR-nya kalau nggak salah waktu itu. Kemudian pengujian berikutnya ada di After Effects, di mana kita di sini mencoba untuk membuat intro ala-ala begitu untuk main IT, dan di sini kita merendernya menggunakan format AVI di resolusi 1080. Dan di sini kita langsung render aja, dan untuk proses renderingnya itu kita hanya membutuhkan waktu 1 menit 30 detik, yang mana itu lumayan oke lah ya untuk merender sebuah motion graphic. Nah, kalau soal pengujian gamenya di sini memang nggak ada, tapi harusnya bisa kita tebak ya, dengan Intel i5 10400F dan juga MSI GTX 1650 ini harusnya sudah aman buat main game-game e-sport maupun AAA. Meskipun di AAA-nya kita masih di settingan low maupun medium, tapi kita sudah bisa menikmatinya di sekitar 60-an FPS. So, kita lanjut untuk rekomendasi yang keempat. Di rekomendasi keempat ini saya menggunakan spesifikasi Ryzen 5 3600, kemudian motherboardnya di MSI B450A Pro Max, dan untuk VGA-nya saya menggunakan Colorful GeForce GTX 1050 Ti yang 4GB, kemudian RAM-nya Clef-Crash XRGB 16GB 2x8GB DDR4 3200 MHz. Dan untuk SSD-nya di sini saya menggunakan 128GB SATA, dan casing-nya saya menggunakan MSI MagForce 111R, dan untuk power supply-nya saya menggunakan Enlight 400 watt 80 plus Black Silver. Dengan harga 10 jutaan ini, kita akan langsung coba lihat untuk performanya kira-kira seperti apa. Yang pertama ini kita cobain di game Dota 2, dan untuk presetnya sendiri kita pakai high, dan memang hasilnya di sini udah harusnya sesuai ekspektasi lah ya. Ini kita bisa tembus di 90 sampai 100-an FPS. Ya, ketika war memang ada penurunan di 60-70, tapi nggak sampai di bawahnya 60 sih. Jadi so far so good. Terus kita lanjut ke pengujian Genshin Impact, dan di sini kita pakai settingannya ini di high dengan 60 FPS, dan memang ya sesuai dengan target FPS-nya 60. So, kita menyentuh di angka 60-an FPS tanpa drop sama sekali. Terus kita lanjut untuk PUBG Steam, dan di sini kita pakai settingan medium. Dan untuk performanya sendiri kita coba jalan-jalan, ini memang FPS-nya aman banget sih, ada di 70-an FPS. Mungkin kalau ada sedikit efek itu akan ada penurunannya di 60-an FPS atau bahkan tembus di bawah 60 FPS. Tapi selama ini saya cobain so far so good, gak ada masalah. Terus sekarang kita lanjut untuk game berikutnya yaitu Apex Legends. Di sini untuk settingannya cukup bervariasi, tapi kurang lebih ini low to high lah ya kira-kira. Dan memang untuk hasilnya sendiri kita mungkin masih belum puas ya, itu masih di 40-an FPS. Mungkin kalau diturunin semua ke low ya lebih enak sih ya mainnya. Terus ini kita juga ada nyobain game AAA yaitu Horizon Zero Dawn, dan di sini memang kita menggunakan presetnya medium. Untuk hasilnya sendiri itu kita ada di 38 FPS untuk rata-ratanya. Kemudian kita di Forza Horizon juga, ini kita menggunakan preset low, dan untuk hasilnya juga masih bagus yaitu 61 FPS untuk rata-ratanya. Dan itu aja untuk pengujian pada PC rakitan kita yang tengah-tengah ini kalau di judul YouTube-nya ya. Ini PC gaming tengah-tengah yang harganya 10 jutaan. Nah, kenapa kok tengah-tengah? Kalau penasaran tonton aja videonya di YouTube-nya kita. Terus kita ada rekomendasi terakhir. Ini rekomendasi paling mantep ini kayaknya ini ya, untuk rekomendasi dari episode kita kali ini, 5 rekomendasi PC medium high. Ini kayaknya yang paling oke. Dan kita langsung masuk aja ke rekomendasi yang kelima. Di rekomendasi yang kelima ini kita ada Ryzen 5 3600, kemudian motherboard yang kita pilih adalah Gigabyte B550M Gaming dengan VGA-nya yaitu Sapphire AMD Radeon 6500 XT, dan untuk RAM-nya di sini kita pakai RAM PNG XLR 8 16GB kit 3200 MHz, SSD Colorful 120GB, power supply Gigabyte P750 750 watt. Kemudian di sini ada cooling sistemnya menggunakan TUF Gaming yang LC240 ARGB, dan case yang kita gunakan juga TUF Gaming GT301. Ini kita mendapatkan harganya itu hampir 14 jutaan. Dan kira-kira seperti apa performanya langsung kita intip aja. Di sini yang pertama kita nyobain the medium dengan medium quality juga, dan untuk hasilnya itu kita mulai dari 70 FPS nih ya ketika belum ke split screen. Nah, tapi ketika sudah ke split screen seperti
ini itu ada penurunan di 40-an FPS. Terus lanjut di Forza Horizon, dan ini kita juga pakai presetnya itu di high, dan untuk hasilnya itu kita mendapatkan 69 FPS. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, di mana kita menggunakan settingan high, dan untuk hasilnya di sini sangat bagus, yaitu kita ada di 69 FPS untuk rata-ratanya. Kemudian pada Horizon Zero Dawn di sini kita melakukan, memang waktu itu ada pengujian untuk FSR, tapi untuk presetnya di sini kita pakai preset original, yaitu medium. Ya, di sini bisa teman-teman lihat lah hasilnya berbeda-beda karena ini menunjukkan kemampuan dari FSR teknologi yang dimiliki oleh AMD. Yang mana rata-ratanya semua ini kalau kita simpulkan itu masih di 80-an FPS lah. Jadi di rekomendasi kelima ini menjadi rekomendasi yang kayaknya paling oke, paling mantep. Itu kenapa? Adalah karena kita di sini make full AMD yang pertama. Kemudian disupport dengan teknologi FSR yang mana itu kayak ibarat kata ngeboost FPS kalian sehingga kalian bisa mendapatkan FPS yang lebih baik. Dan memang PC ini kalau mau upgrade tinggal upgrade aja, udah enak, upgradeable banget. So, itu tadi adalah 5 rekomendasi PC medium high di tahun 2022 ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli PC seperti ini tadi yang sudah saya sebutkan, kalian bisa langsung kunjungi aja linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk langsung ke e-commerce-nya One ID Solution. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.